Elektabilitas tak juga naik. Nasdem pun resah, bersiap meninggalkan Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Apakah Pak Surya Paloh bersama partainya Nasdem benar-benar akan meninggalkan Anies Baswedan? Mari kita saksikan videonya. Dari pertama Anies Baswedan diusung sebagai baca pres oleh Partai Nasdem, elektabilitas Anies pun terus merosot. Bahkan banyak dari para kader yang memilih mengundurkan diri sejak Surya Paloh memutuskan Anies Baswedan sebagai baca presnya, yaitu di Nasdem Tower Jakarta Pusat pada hari Senin 3 Oktober 2022 yang lalu. Kita langsung bersiap membangun kolaborasi yang solid, bersiap untuk melaksanakan apa yang diamanahkan Partai Nasdem sebagai bagian dari tanggung jawab kita untuk negeri ini. Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Bila dibandingkan dengan Ganjar Pranowo, di sini ada beberapa perbedaan, yaitu antara pengusungan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem dan Ganjar Pranowo oleh PDI Perjuangan. Walau kedua partai ini sama-sama mengusung calon presiden yang mereka pilih, tetapi reaksi internal partai keduanya total sangat jauh berbeda, seperti langit dan bumi. Elektabilitas PDI Perjuangan bahkan cenderung meroket ketika partai besutan Megawati Soekarno Putri tersebut mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capresnya. Begitu pula elektabilitas Ganjar Pranowo kian semakin meroket pasca terpilihnya sebagai capres dari PDI Perjuangan. Hal ini sangat begitu berbeda dengan Partai Nasdem. Elektabilitas Partai Nasdem pun langsung menyusut seperti cacing tanah kena garam gara-gara mengusung Anies Baswedan sebagai baca pres. Elektabilitas bapak politik identitas ini pun juga anjlok, bahkan cenderung turun secara perlahan. Fenomena ini pun semakin memukul Partai Nasdem. Surya Paloh sampai tidak bisa tidur nyenyak melihat fenomena tersebut, yaitu ketika banyak dari kader-kader dari Partai Nasdem yang memilih hengkang dari partai besutannya tersebut karena berbeda pandangan politik dengannya. Sejumlah kader Partai Nasdem rame-rame menyatakan untuk mengundurkan diri tak lama setelah Anies Baswedan diumumkan sebagai calon presiden. Hingga suatu saat harus memutuskan, dan keputusan itu ada di nama Anies Baswedan, dan keputusan itu sangat saya hormati. Namun di saat yang bersamaan saya juga memiliki prinsip hidup saya tanpa mengotori rumah yang pernah saya tempati selama 4 tahun. Saya harus clear, harus menyampaikan bahwa mohon izin, mohon pamit. Internal Partai Nasdem pun terlihat begitu kacau sampai harus melakukan klarifikasi sana-sini dan bikin Surya Paloh sampai sakit. Sangat mengenaskan. Hal ini sangat begitu berbeda dengan PDI Perjuangan yang malah semakin solid ketika partai tersebut mendeklarasikan Ganjar Pranowo untuk menjadi capresnya. Internal partai pun tetap solid. Para kader tidak ada yang keluar partai. Semua mendukung keputusan Megawati. Sedangkan ketika PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, justru partai-partai lain datang untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Beberapa partai pun tertarik untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan yang telah mengusung Ganjar Pranowo. Antaranya adalah PSI, PAN, P3, Gerindra, serta partai-partai yang lain. Telah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Hal ini sangat jauh berbeda dengan Nasdem. Dan lucunya, hingga saat video ini diposting, koalisi perubahan yang dimotori oleh Nasdem, Demokrat dan PKS kini terancam bubar karena hingga saat ini belum ada kata sepakat soal siapa yang bakal mendampingi Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024 ke depan. Dan bila kita menganalisa dari semua fakta tersebut di atas, serta fakta dengan semakin menurunnya elektabilitas Anies Baswedan, prediksi bahwa kemungkinan besar Anies Baswedan bakal ditinggalkan oleh Partai Nasdem sangat mungkin terjadi. Dan ada kemungkinan juga Surya Paloh akan bergabung dengan koalisi-koalisi yang lain untuk menyelamatkan partainya dari kehancuran.
Segala pencitraan Anies ketika melakukan kampanye ilegal ke berbagai daerah dinilai sangat sia-sia dan menghambur-hamburkan uang saja. Toh elektabilitas Anies juga tak kunjung bisa naik. Bahkan lucunya malah semakin terjun bebas. Masyarakat Indonesia sudah banyak yang paham bagaimana rekam jejak yang buruk yang telah ditawarkan oleh Anies Baswedan ketika dimandat dalam memimpin DKI. Omongan dan fakta sangat jauh berbeda. Dan bila Anies didepak oleh Nasdem, lantas bagaimana dong ambisi Anies Baswedan menjadi RI 1? Dan bagaimana pula nasib para kadrun yang ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia kalau sampai Partai Nasdem mendepak Anies Baswedan? Bila sampai prediksi ini terjadi, beberapa kemungkinan juga pasti terjadi. Yang pertama adalah para kadrun pendukung Anies Baswedan akan melakukan demo berjilid-jilid untuk mengintervensi Partai Nasdem untuk tetap mencalonkan Anies Baswedan walau ambang batas presidensial threshold tidak terpenuhi. Dan kemungkinan yang kedua, para kadrun pendukung Anies Baswedan, yaitu para gerombolan seperti ex-HTI, ex-FPI, GNPF MUI, atau kelompok alumnus PA212, semua pasti akan memilih golput dan bisa jadi akan membuat rusuh di setiap TPS-TPS yang ada. Dan kemungkinan ketiga, ini yang paling RJ suka. Para kadrun pendukung Anies Baswedan akan pergi dari Indonesia mengajak serta Anies Baswedan untuk dijadikan presiden di negeri antah berantah, serta main presiden-presidenan di sana.